Jumpa lagi di seri Belajar 8 Menit, persembahan dari CAI dan PIS. Perkenalkan, saya Kak Wahyu, terapis perilaku di PIS. Nah, kali ini Kak Wahyu akan membahas tentang terapi ABA. ABA kepanjangan dari Applied Behavior Analysis. ABA adalah sebuah terapi yang berbasis ilmu pembelajaran untuk meningkatkan perilaku yang signifikan secara sosial. ABA mengubah lingkungan seperti antecedent, kejadian yang terjadi sebelum perilaku, dan consequence, kejadian yang terjadi setelah perilaku, yang penting dalam mengubah perilaku. Pada tahun 1987, Dr. Ivar Lovaas memperkenalkan metode ABA sebagai metode terapi untuk 59 anak dengan autisme yang berusia kurang dari 3 tahun selama 2 tahun. Dr. Ivar Lovaas menggunakan metode Discrete Trial Teaching atau DTT sebagai metode pengajaran anak dengan autisme. ABA dikenal sebagai metode Lovaas. Kelebihannya untuk penyandang autisme yaitu kurikulum yang sistematik, terstruktur, dan terukur. Selain dari teori Lovaas, ada teori lain yang mendasari ABA itu sendiri, yaitu teori Skinner. Teori ini dikenal dengan teori pengkondisian Skinner. Operant conditioning atau teori Skinner adalah pengondisian yang melibatkan respon sukarela dari orang atau subjek yang dikondisikan. Faktor utama dalam pengkondisian operan yaitu pemberian penguatan segera setelah respon di mana ada perilaku tertentu yang dilakukan individu dan kemudian diperkuat oleh lingkungan sekitarnya. Reinforcement dapat meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku yang sama atau diharapkan dapat muncul kembali. Menurut Skinner, adanya perubahan dalam tingkah laku atau suatu perilaku tertentu dapat dikontrol dengan cara melakukan adanya perubahan pada lingkungannya secara terus-menerus. Lingkungan sangat berperan penting dalam proses pembentukan perilaku seseorang. Konsep dasarnya sangat sederhana, yaitu bahwa semua perilaku dapat dikontrol oleh konsekuensi atau dampak yang mengikuti perilaku tersebut. Tujuan terapi ABA meningkatkan keterampilan bahasa dan komunikasi, memperbaiki atensi, fokus, keterampilan sosial, ingatan, dan mengurangi perilaku bermasalah seperti menyakiti diri sendiri, menendang, menggigit, tantrum, tidak fokus, dan lain-lain. Siapa yang berhak melakukan terapi ABA? Program terapi ABA harus dilakukan oleh orang yang memang sudah bersertifikasi sebagai terapis perilaku dan memiliki pengalaman luas bekerja sama dengan anak terdiagnosa autisme. Siapa saja yang mendapatkan terapi ABA? Terapi ABA tidak hanya untuk individu dengan autisme, melainkan ADHD, perilaku dan manajemen organisasi, gangguan mental, forensik, dan olahraga. Kapan terapi ABA diberikan? Intervensi dini berdampak secara signifikan pada kemajuan perkembangan dan pengurangan gejala autisme.
Intervensi yang dimulai sebelum usia 4 tahun menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam kognisi, yaitu berdasarkan skala Mullen. Intervensi dini, bahasa ekspresif, yaitu kemampuan berbicara dan pembentukan bahasa, keterampilan motorik halus, reseptif visual, yaitu memori pengurutan, kesadaran spasial, keterampilan hidup sehari-hari, serta perilaku sosial. Bagaimana proses mendapatkan terapi ABA? Pertama dilakukan asesmen, kemudian diobservasi oleh tim ABA, selanjutnya dibuatkan program-program ABA, kemudian dilakukan terapi ABA sesuai dengan program yang telah ditentukan. Selama proses terapi ABA diberikan kepada individu, maka supervisor akan melakukan supervisi dan kemudian akan dijadwalkan sesi konsultasi bersama kedua orang tua. Pada sesi konsultasi inilah kita akan mengetahui perkembangan dari anak itu sendiri, sekaligus melakukan evaluasi untuk kemajuan dan peningkatan program-program selanjutnya. Yuk kita asah daya ingat kita dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Apa kepanjangan dari ABA? Yap, jawabannya adalah Applied Behavior Analysis. Teori apa saja yang mendasari ABA itu sendiri? Iya, betul. Jawabannya adalah teori Lovaas dan teori Skinner. Pertanyaan terakhir, siapa saja yang mendapatkan terapi ABA? Jawabannya adalah individu dengan autisme, ADHD, perilaku dan manajemen organisasi, gangguan mental, forensik, dan olahraga. Nah, selesai sudah pertanyaannya, dan perlu diketahui bahwasanya terapi ABA sangat efektif dan berguna untuk membantu individu dengan autisme. Demikian seri belajar 8 menit bersama Kak Wahyu tentang terapi ABA. Sampai di sini dulu ya. Semoga memberikan manfaat dan pengetahuan kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.